kita nggak ada urusan apa dengan agama ini. Betul. Agama yang berbeda, karena kita suku berbeda aja tetap sama kok kita Indonesia. Kalau main bola kita dukung timnas sama. Nggak ada agamanya apa? Ada suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, Manado, apa Dayak sebagainya. Ketika mereka ketemu berinteraksi nggak ada masalah. Oke, betul, sepakat. Betul kan ya? Betul. Saya Jawa. Betul. Sunda. Akan Betawi, Sunda, Duduk bersama Jawa. di satu Jawa. Selamat sore, sahabat Steve Budiman dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini kita kebetulan kedatangan tamu spesial, yaitu sahabat dari ketua kita, Pak Dr. Muhammad Kuslani, yaitu Pendeta Doni Susanto, STH. Beliau dari GBI Rising Star Community Gading Serpong. Nah, mungkin nanti akan lebih lengkapnya kita akan tanya-tanya Pak Surori ya pada Pak Pendeta Doni ya. Mungkin mengawali Pak Pendeta mengenalkan diri. Mengenalkan diri. Silakan. Kita ini. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Kang Asroli dan Kang Risa. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kesempatannya kita bisa podcast bareng-bareng di Stisnu Nusantara Tangerang Raya. Sekaligus kita ngobrol-ngobrol, juga ada muatan juga saya dibantu untuk bisa mengadakan penelitian dalam bentuk podcast dialog ini. Oke. Kebetulan saya juga mengambil S2 ilmu pendidikan agama Kristen, jadi untuk magister pendidikan agama Kristen di STT, Sekolah Tinggi Teologia Ramat Immanuel Ministry yang ada di Jakarta. Saya Pendeta Doni Susanto dan saat ini mengembalakan sebagai rohaniawan di Gereja Bethel Indonesia Rising Star Community di Gading Serpong Tangerang. Saat ini saya juga studi dan mengambil tesis di STTRM dengan judul tesis saya adalah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Implementasinya dalam Kurikulum Ilmu Perbandingan Agama atau Ilmu Agama-agama untuk memperkuat moderasi beragama. Studi penelitian saya di Stisnu. Jadi terima kasih buat wadah yang diberikan, sekaligus saya penelitian, sekaligus saya wawancara, berdialog. Podcast. Menarik. Luar biasa, terima kasih Pak Pendeta Doni atas waktunya sudah berkenan hadir ya, sekaligus penelitian ya. Kayak gitu. Terkait tema tentang hari ini ya, tentang moderasi beragama. Ya tentunya kita akan melihat bagaimana proses dan langkah-langkahnya ya, terkait tadi sebelumnya kita banyak ngobrol tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai multikulturalisme dalam perspektif agama. Ya, tentunya nanti kita minta pendapat Pak Pendeta ya, bagaimana perspektif ya Pak Pendeta memahami konteks ya atau konsep moderasi atau nilai pendidikan yang dibangun ala perspektif Pak Doni, Pak Pendeta Doni. Ya, dan itu nanti bisa langsung menjelaskan rencana tesis itu. Menarik dong. Siap. Jadi sebenarnya kan kalau berbicara tentang moderasi beragama udah dicanangkan jauh sebelumnya. Kalau saya mempelajari di tesis saya itu, saya menggali bahwa moderasi beragama itu mulai dicanangkan jauh waktu Indonesia sudah merdeka. Cuman dalam implementasinya dan diperundangkannya itu adalah ketika zaman Menteri Agama Lukman Hakim ya, kalau misalnya itu diedarkan tentang peraturan untuk moderasi beragama itu. Dan kalau bicara tentang moderasi beragama itu, ketika saya menyelidiki dalam daftar pustaka dan artikel dan sebagainya, itu ternyata memang sangat diperlukan, khususnya di negara kita Indonesia yang multikultural, yang majemuk, yang berbineka. Jadi Indonesia ini bukan hanya majemuk dalam sukuan, majemuk juga dalam agama. Nah, jadi konsep multikultural itu bukan hanya tentang budaya atau tentang kedaerahan atau kesukuan, tetapi salah satunya juga dengan tentang multikultural itu ada tentang agama. Karena kenapa? Agama sama budaya itu akan selalu beririsan dan bersentuhan, beriringan. Iya kan? Ya, jadi selalu berdampingan. Ya, jadi artinya
multikulturalan itu juga ada dalam agama. Nah, di dalam agama sendiri, jadi di Indonesia agama yang diakui ada 6. Oke, Ya kan? betul. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Walaupun ada beberapa kepercayaan yang lain. Betul. Ya. Nah, di dalam kita beragama ini mestinya harusnya tolak pikirnya harus kita sama seperti kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai multikultural. Artinya begini, kalau di Indonesia kan ada suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, Manado, Dayak sebagainya. Ketika mereka ketemu berinteraksi nggak ada masalah. Oke, betul, sepakat. Betul kan ya? Betul. Saya Jawa, Betul. Sunda, akan Betawi, Sunda, duduk bersama di satu podcast, masalah kan? Enggak masalah. Nah, mestinya kan begitu. Dan agama mesti juga begitu. Seharusnya begitu. Apalagi agama itu kan membawa nilai-nilai ketuhanan gitu ya. Betul. Karena agama kan juga multikultural. Betul. Kalau kita multikultural dalam kesupan kita nggak ada masalah, mestinya dalam agama juga nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena agama juga bagian Daripada multikultural itu. Betul. Nah, jadi dari berangkat konsep itu saya berpikir mestinya kita nggak ada urusan dengan agama ini. Betul. Agama yang berbeda, karena kita suku berbeda aja tetap sama kok kita Indonesia. Kalau main bola kita dukung timnas sama. Nggak ada agamanya apa? Agamanya timnasnya lain gitu. Sama gitu. Sepakat. Nah, dari sinilah saya berpikir bagaimana kita memperkuat moderasi beragama. Nah, karena konteks background saya adalah agama Kristen dan kebetulan saya sedang mengambil ilmu tentang magister pendidikan agama Kristen, bagaimana saya berusaha untuk menyumbangkan dan menemukan dan menggali juga bagaimana konsep pendidikan agama Kristen itu bisa diimplementasikan dalam kurikulum ilmu perbandingan agama pada zaman dulu, ilmu perbandingan agama. Mungkin sekarang ilmu agama-agama atau mungkin ada diturunkan dalam bentuk ilmu yang lain yang tadi studi agama. Kalau itu ada Pancasila, filsafat Pancasila yang ada bangsa ada sedikit menyentuh ranah agama-agama. Kita bisa mengimplementasikan dalam kurikulum pendidikan agama Kristen yang Indonesia. Kristen yang memiliki ciri khas, ciri khas Indonesia, yang multikultural ini, yang beragam ini, yang bisa kita bisa implementasikan sebagai bentuk edukasi dalam kita memberikan pemahaman tentang konsep keragaman ini untuk memperkuat moderasi beragama. Jadi konteksnya saya berusaha untuk mensumbangsi. Mudah-mudahan dengan idealisme saya ini, yang saya dengan Gus Fani dan beberapa tokoh-tokoh yang biasanya sering kita ketemu dialog dengan peserta anak-anak muda, orang-orang umum, kita kasih edukasi. Bukankah lebih baik edukasi itu kita turunkan melalui pendidikan. Di sekolah, mulai mungkin dari SD sampai lagi, karena semua orang Indonesia pasti sekolah. Sepakat. Jadi dengan demikian memberikan pemahaman moderasi dalam pendidikan itu mendarat ke semua elemen masyarakat. Jadi dalam sisi pendidikan dalam sisi formal dapat, sisi non formal yang kita biasa bikin dialog kebangsaan juga dapat, ya kan? Informal dan kehidupan kita sehari-hari ngobrol-ngobrol ini juga dapat. Itulah yang bisa memperkuat moderasi. Ya, jadi dengan demikian diharapkan dari kurikulum ini adalah nanti kita bisa ngerti tentang agama-agama yang di Indonesia, khusus kami Kristen kita bersumbangsi, sehingga dengan demikian kita saling tahu agama-agama dan itu mengurangi ekses ketidaktahuan. Karena masalah yang sering kali muncul di masyarakat karena ketidakmengertian, akhirnya salah mengerti. Betul. Karena ketidakpahaman akhirnya jadi salah paham. Sehingga terjadi gesekan-gesekan tadi Ini yang betul. Pendeta itu menarik sekali ya gagasan tadi itu, di mana pendidikan agama Kristen itu ingin dimasukkan gitu kan dalam sebuah kurikulum, dalam sebuah mata pelajaran gitu kan. Sehingga kita itu bisa mempelajarinya secara formal gitu ya di sekolah-sekolah gitu. Secara formal juga bisa, secara non formal juga. Nah, itu yang non formal itu kan belum dijelaskan oleh Pak Pendeta gitu kan. Terutama gini, mungkin untuk secara formal itu kan pasti hanya bisa diakses oleh kalangan terpelajar, misi lah seperti itu. Sekarang kan permasalahan
kerukunan beragama itu, moderasi itu kan nggak cuma kayak kalangan terpelajar saja gitu kan, Betul. tapi perlu juga diberi pemahaman kepada kalangan bawah nih, grassroots seperti itu kan. Nah, kalau model-model seperti ini kan yang formal itu kan pasti hanya diakses oleh kalangan terpelajar. Iya. Nah, sekarang yang non formal ini nih yang bisa diakses oleh kalangan grassroots ya, seperti itu. Ya. Itu bagaimana tuh? Jadi memang kalau saya mempelajari pendidikan itu bisa bukan hanya bicara tentang pendidikan formal. Ternyata pendidikan itu ada 3 ya, formal, non formal, dan informal. Pendidikan yang formal itu dilakukan di kelas-kelas dalam satu ruangan kelas dengan lembaga pendidikan resmi. Ya, kita udah tahu semua ya, karena kita belajar SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu formal. Lalu ada pendidikan yang non formal. Pendidikan non formal itu ada pendidikan yang diajarkan di luar lembaga pendidikan atau di luar ruang kelas. Misalkan kayak kami, Gus Fani dan beberapa teman-teman dialog kebangsaan, kita kita memberikan edukasi tentang agama, kebinekaan, memperkuat moderasi. Itu yang non formal. Kalau yang informal ya kita ngopi-ngopi gitu kan. Podcast ini ya ini dalam rangka itu. Podcast ini juga termasuk dalam bentuk non formal. Ya, bisa non formal dan juga bisa jadi informal ketika orang mendengar atau melihat secara pribadi. Betul. Iya, betul kan ya. Nah, ini yang perlu ditanamkan yang itu. Dan justru podcast macam ini kan bagus ya untuk memberikan edukasi kepada khalayak banyak gitu kan tentang pentingnya itu tadi kesepahaman lah. Betul. Kan untuk saling memahami tentang keragaman tadi. Apalagi tadi kan di prolog Pak Pendeta kan memperkenalkan bahwa Indonesia itu kan sangat multikultural, tidak cuma bahasa, suku, tapi juga agama. Kan? Seperti itu. Tapi kalau saya ingin bertanya nih Pak Pendeta, tadi kan kita melalui dengan muatan-muatan nilai pendidikan ya. Tapi ada nggak batasan-batasan filterisasi terhadap fenomena ya kayak sekarang Gen Z ya, multikultural, multi level lah maksudnya. Iya, maksudnya ada nggak tips dari Pak Pendeta buat memberikan edukasinya? Karena kan bukan hanya Islam saja ya tantangannya ya, tapi di Kristen pun pasti mengalami tantangan gejala generasi atau yang seperti fenomena di era-era remaja saat ini. Gen Z ya, kayak gitu. Ada nggak? Karena kan pola pikir Gen Z dengan pola pikir orang-orang lama itu ya, kan beda banget itu. Betul. Beda. Nah, kalau memang sekarang Gen Z ini adalah generasi yang sangat jauh berbeda dengan generasi saya. Generasi ya itulah para pendahulu kan. Pak Pendeta beliau juga sekian saya tuh sangat jauh. Karena pada waktu zaman kami masih sekolah ya cuman bawa buku, alat tulis, nggak ada akses yang lain. Gitu kan. Nah sekarang Gen Z ini hidup dalam era yang sangat digital dan tidak ada batasan sekatan apapun lagi, semua bisa terakses. Nah dari sini sebenarnya ini juga masuk dalam strategi pembelajaran ya. Ini harus kita sebagai sebagai pendidik apalagi ini sekolah tinggi ilmu syariah dan ulama. Jadi lembaga pendidikan harus bisa mengadopsi apa yang menjadi kebutuhan karakteristik dari Gen Z ini dan bagaimana strategi kita meramu supaya pembelajaran itu bisa menyampai ke mereka Gen Z. Ya, nah kalau saya perhatikan sekarang Gen Z sekarang itu kan lebih marak, lebih aktif dalam media, betul, dalam teknologi. Nah, mesti kita harus menjembatani itu, karena dalam pembelajaran, strategi pembelajaran yang saya pelajari itu, strategi pembelajaran itu bagaimana kita merencanakan, kita membuat perencanaan supaya proses pembelajaran itu terjadi dengan baik, efektif, dan efisien, dan hal itu tujuannya untuk supaya ada perubahan dalam tingkah laku atau perilaku dari seseorang. Itu definisi strategi pembelajaran yang saya pahami, karena kebetulan saya lagi nyusun itu kan, saya dapat ilmunya jadi perencanaan tentang pembelajaran, ya bagaimana proses belajar itu bisa terjadi dengan baik, dengan menggunakan sumber-sumber yang ada, sumber-sumber bahan-bahan atau lingkungan yang ada, sehingga terjadi proses pembelajaran baik yang efektif, efisien,
dan menghasilkan perubahan perilaku dalam siswa didik atau anak didik. Nah, menariknya adalah memakai sumber-sumber. Ya, sumber-sumber yang ada. Nah, sumber-sumber ada yang kita eksplor yang sesuai dengan kebutuhan Gen-Z atau yang disukai Gen-Z ini yang mesti kita eksplor. Nah, cara pendidikannya kita juga sekarang udah nggak bisa monolog guru ngajar sesuai nyatat dengar itu, habis itu kita kasih pertanyaan, ada yang mau bertanya, nggak bisa lagi. Berarti kita lebih kreatif ya. Iya, kreatif. Sebagai pengajar itu ya. Iya, sekarang pun kalau misalnya itu bisa dilakukan, ada gitu bisa. Tapi juga ada beberapa metode. Kan salah satu di komponen dalam strategi pembelajaran ada metode, terus ada model-model pembelajaran gitu kan. Nah, disitulah kita bisa mensisipkan karena itu bentuk strategi pembelajaran, di mana kita bisa memakai metode apa, tekniknya bagaimana supaya Gen-Z ini bisa nerima, bisa suka gitu kan. Salah satunya yang nanti rencana saya mau eksplor dalam tesis saya itu nanti outputnya adalah saya berpikir kalau misalkan contohnya kurikulum pendidikan agama Kristen, salah satunya bisa dimodel dengan metode animasi AI. AI. Jadi agar lebih mudah dipahami gitu. Misalkan contohnya kita gimana tuh? Contohnya kita nanti belajar sejarah agama Kristen, sejarah gereja, sejarah ciri Kristen dan gereja di Indonesia. Itu nggak perlu kita ceramain, tapi kita bikin dalam bentuk animasi atau AI gitu ya. Yang bisa di create dalam 10 menit menjawab semua. Jadi ketika ditampilkan di kelas gitu kan, mereka udah mulai nangkap sejarah kerja tuh begitu. Apa cirinya Kristen begitu. Salah satunya. Keringat saya. Semoga mudah-mudahan dalam waktu yang tempo ya sesingkat-singkatnya bisa minimal ada prototipenya. Ya nanti apabila tesis ini bisa diterima dan bisa berguna untuk masyarakat atau dunia pendidikan bisa diadopsi. Dan itu bisa dilakukan di dunia pendidikan formal maupun non formal. Itu menarik. Pak Pendeta itu model pendidikan cara pembelajaran kayak tadi itu kan dengan memberikan video gitu kan. Videografis. Karena memang menurut penelitian itu Gen Z itu lebih suka visual. Visual gitu kan. Karena itu mungkin cara pembelajaran kayak tadi dengan memberikan video ya, sejarah masuknya Kristen ke Indonesia dalam bentuk video sekitar 10 menit katakan secara singkat padat gitu kan, mungkin itu bisa membantu mereka itu bagus tuh. Bagus ya, itu salah satu metode atau cara teknik dalam pembelajaran. Jadi tetap mungkin ada ceramah tapi kombinasi lah ceramah. Terus kalau misalkan berkenaan dengan yang kebetulan sedang saya tulis itu tentang kurikulum pendidikan agama Kristen di dalam kurikulum IPA atau ilmu pendidikan agama atau ilmu agama, mungkin bisa dalam bentuk ini yang mungkin Gen Z suka. Hadirkan aja para tokoh agama masing-masing agama misalkan tuh. Nah disitulah terjadi misalkan dalam ilmu agama atau ilmu perbandingan agama berapa SKS sih kalau misalkan biasanya berapa SKS? Iya, biasanya 2 SKS berapa pertemuan? 16 pertemuan. UTS sama UAS. Oke, 16 kali itu 14 kali. Ya, 16 berarti udah kepotong 2 untuk ujian ya. Jadi 14. 14. Nah, 14 ini kalau dibagi 6 agama, jadi masing-masing agama bisa dapat jatah 2 kali pertemuan. Terus masih ada sisa 2. Nah, ini usul aja nih. Jadi masing-masing nanti pas mempelajari satu agama, misalkan contoh dalam ilmu perbandingan agama atau ilmu agama-agama, misalkan yang 2 pertemuan pertama kita belajar tentang Kristen contohnya. Datangkan aja pendeta. Tapi yang benar-benar ini yang benar dalam pendidikan ya. Karena pendeta pun juga ada 2. Pendeta dalam pendidikan kan, tapi juga ada pendeta dalam bentuk pelayanan atau kerjaan gitu. Tetap ya ada fungsi emosional ya. Lebih baik ke pendidikan. Datangkan dalam 2 kali pertemuan itu. Dalam 2 kali pertemuan pun mereka membicarakan tentang sisi agama Kristen sebagai ilmu. Karena ketika saya belajar ini ya, belajar menulis tesis, saya menemukan ternyata ada 2 aliran dalam pendidikan agama Kristen. Aliran pertama adalah pendidikan agama Kristen untuk
memperkuat atau menambahkan iman, mendewasakan iman. Jadi itu lebih arah ke sisi internal. Ya, untuk memperkuat iman. Makanya itu bisa dilakukan kayak di gereja-gereja setelah minggu, di katekisasi dan sebagainya, lalu di pendidikan yang berbasis agama, Kristen, teologi dan sebagainya. Itu memperkuat, itu pendidikan agama untuk memperdalam iman. Pengajaran. Yang kedua adalah ternyata itu juga untuk pengajaran untuk dalam pengalaman sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebagai ilmu. Artinya apa, dari yang beraliran tentang pengalaman pendidikan agama Kristen untuk praktisi atau praktisi untuk pengalaman untuk bagaimana hidup bermasyarakat, inilah yang kita ambil. Yang kita ambil artinya agama Kristen sebagai ilmu yang bisa dipelajari oleh siapapun. Gitu ya. Dan disinilah harus kita buat batasan atau buat rumusan bahwa yang diajarkan ini adalah keilmuan. Ini ilmu gitu. Ilmu. Ya, di sini inilah yang harus bersinggungan dengan Kristen Indonesia nih, harus kita buat di sini. Sepakat. Jadi misalkan tadi kembali lagi SKS, masing-masing agama kasih dua pertemuan itu, metodenya nanti disilakan mereka. Kalau mungkin Kristen, saya berpikir kita kombinasi metode dengan Gen Z. Lalu kalau kita ngomong sejarah gereja, nggak usah kita ajarin karena terlalu bertele-tele. Kasih video AI, ya kan, 10 menit diputar, lalu ada yang mau tanya tentang gereja, sejarah gereja gitu. Kalau nggak ada, lanjut ke pokok berikutnya, misalkan tentang intinya Kristen di Indonesia itu apa, gereja itu apa, lalu Kristen dalam konteks ke Indonesia itu bagaimana, untuk memperkuat moderasi. Ya, dengan demikian dalam 2 pertemuan ini tercukupi kebutuhan tentang agama, ilmu. Nah, dari sini kalau kita semua belajar semua agama ini sebagai ilmu kan mengurangi ketidaktahuan, mengurangi ketidakmengertian, dan mengurangi ketidakpahaman. Nah, kalau misalnya masih ada sisa 2 slot lagi, teman kumpulin guru-gurunya itu tadi, bikin dalam bentuk kelas talk show, dialog. Nah, itu lebih menarik. Wah, menarik sekali ya. Ilmu agama jadi pelajaran yang paling menarik di antara itu. Pelajaran yang lain kan dinikmati gitu ya. Bisa diminati juga. Dinikmati dan diminati. Wah, syahdu sekali tuh Pak Pendeta ya. Oke, Pak Pendeta, pesan kebangsaan nih. Pesan kebangsaan dari Pak Pendeta dalam konteks kebinekaan untuk generasi-generasi sekarang ya, buat sahabat-sahabat Situ Budiman. Kita akan menyimak bagaimana pesan kebangsaan yang akan Pak Pendeta sajikan untuk menjaga keberagaman dan kebinekaan kita. Memang generasi sekarang itu sebenarnya generasi yang pengen tahu. Dan ada juga generasi yang nggak mau tahu. Ini dilemanya kita di Gen Z ini ada dua kubu, pengen tahu dan nggak mau tahu. Apalagi berhubungan dengan agama. Karena kenapa? Agama itu bagi mereka adalah privasi. Agama itu bagi mereka itu urusan pribadi. Mau tahu apa dengan agama saya? Kan gitu kan. Mau tahu saya terserah, saya mau meluk agama apa atau agama mau tahu apa gitu kan. Karena agama lebih ke privasi. Nah, tetapi ada sisi dari Gen Z itu yang ada sisi yang pengen tahu. Nah, inilah bagaimana kita bisa menyampaikan untuk menjawab kepengintahuan Gen Z itu tentang agama itu bagaimana. Nah, dan di Gen Z sendiri ya, mereka tentang agama itu satu sisi pengen tahu sehingga dia bisa memilih mana yang mau dianut dan sebagainya. Dari satu sisi dia nggak pengen tahu karena lebih nggak terlalu penting. Yang penting bagaimana dia bisa podcast, bisa tenar, bisa populer, followernya banyak, gitu sebagainya. Bagaimana? Nah, di sini kita coba untuk mengemas sisi keagamaan itu untuk bisa mereka jadi dari yang tidak pengen tahu menjadi pengen tahu. Nah, lalu bagaimana dari sisi kebangsaan? Nah, kita harus merajut, kita tahu Gen Z juga multikultural. Bagaimana kita bisa merajut kebersamaan itu, dengan memberikan contoh-contoh kayak podcast ini, yang duduk bareng, yang agama yang berbeda, suku yang berbeda, kita podcastkan. Nah, inilah bentuk kita mengedukasi dan memberikan suatu pemahaman untuk memperkuat kebangsaan. Nah, selain itu menurut saya ya, kayak contohnya kita
kemarin kita bikin camp kebangsaan. Camp kebangsaan itu kita udah 2 kali bikin camp kebangsaan. Pesertanya adalah 6 agama, ya dari 6 agama, perwakilan 6 agama dan generasi muda. Yang terakhir kemarin kita batasin usia dari usia 17 sampai 24 tahun. Dan ternyata antusiasnya cukup lumayan bagus, gitu kan. Ada artinya kita masih punya pengharapan bahwa Gen-Z kita ini masih Gen-Z yang pengen tahu dan suka untuk tahu gitu. Ya kita gunakan momen ini untuk kita mengedukasi tentang kebangsaan. Nah, proses kebangsaan ini kembali lagi ke tadi prolog awal. Kita sebagaimana mengimplementasikan bahwa kita beda suku, mestinya juga nggak masalah. Beda agama juga nggak masalah. Ini yang kita pupuk. Secara nggak sadar nanti ya ketika mereka memahami hal ini, oh ternyata beda agama itu nggak masalah, beda suku aja nggak masalah. Maka kelamaan kita nggak ada terlalu terkotak-kotakan lagi. Betul. Ya selama ini yang terjadi kan ada fragmentasi. Ya fragmentasi, khususnya agama. Betul, gitu kan. Ada puzzle-puzzle-nya lah. Nah, kita bisa meminimalkan, minimal gitu. Jadi bagi Gen-Z, menurut saya kalian harus tahu dan harus berusaha untuk tahu. Harus pengen tahu. Ya, kalau mungkin saat ini masih nggak mau tahu. Ya, mungkin melalui podcast ini kalian akan menjadi pengen tahu. Dengan bagaimana kehidupan kita bermasyarakat, beragama, beda suku, itu mestinya ada suatu hal yang biasa. Menarik ya, Pak Solori dan teman-teman Sistem Budiman ya, yang dimanapun berada ya, yang sedang yang nanti akan menonton ya, bahwa pesan yang menarik disajikan oleh Pak Pendeta Tony ya, jangan sampai generasi sekarang tuh tidak mau tahu gitu kan, harus tahu dan ingin tahu, harus digali nilai skeptisnya kalau menurut saya. Jadi hal-hal yang merasa itu ingin digali, maka cari dan temukan ya nilai-nilai tersebut, jangan sampai kita apatis. Terima kasih untuk teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya, ingin komentar, ataupun ada hal-hal yang menarik, silahkan komen dan subscribe, jangan lupa ya. Nanti kita sampaikan. Nah, nanti kita akan sampaikan ke Pak Pendeta dulu. Pak Pendeta, kalau perlu nanti Pak Pendeta kita undang lagi ke sini. Sesi 2 ya, tentang mungkin ada keresahan ya yang dialami, ataupun ada yang ingin bertanya tentang hal pribadi ya atau tertentu ya, silahkan komen-komen aja. Sidang komen. Kasih jempol subscribe-nya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Kang. Ini luar biasa sekali ini podcast kita pada sore hari ini ya. Betul, bisa menghadirkan tamu yang sangat luar biasa sekali gitu. Betul. Ya. Karena kan biasanya kita menghadirkan dosen-dosen internal gitu kan. Ini mah kita menghadirkan tokoh pendeta gitu kan, dan sangat berpengaruh gitu kan, dan kita bisa menghadirkan beliau di sini. Sekali lagi kita mengucapkan banyak terima kasih atas berbagi ilmu dengan kita semuanya. Ya, salah satu yang menarik dari Pak Pendeta tadi bahwa kita multikultural, kan kita negara yang banyak budayanya, banyak bahasanya, banyak agamanya, dan perbedaan itu seharusnya tidak membuat kita saling membenci. Ya, justru perbedaan itu sebagai rahmat Tuhan gitu kan, yang harus kita syukuri. Betul nggak Pak? Betul. Oke, terima kasih. See you tomorrow. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.